Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fadila Zunina Ulia dengan NIM 21110001, Muhammad Abdul Latif dengan NIM 21110002, Muhammad Arsy Albana dengan NIM 21110013, Gayu Fikri Husnaili dengan NIM 21110024, dan Alia Fauziah dengan NIM 21110030. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Yang pertama ada etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya berarti watak kesusilaan atau adab. Sedangkan menurut bahasa, etika ialah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dalam kelakuan dan menghasilkan penilaian baik atau buruk. Etika dalam adab suatu tatanan hidup yang berisi aturan sebagaimana diajarkan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tentang perilaku seseorang dalam bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis etika dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada moral skriptural, etika teologis, etika filosof, dan etika religius. Moral skriptural adalah pandangan etika yang berasal dari Quran dan Sunnah yang memanfaatkan abstraksi dan analisis. Etika teologi adalah pandangan etika yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kesusilaan berlandaskan kepercayaan terhadap Allah. Etika filosof adalah pandangan etika berdasarkan baik atau buruknya perilaku manusia serta pertimbangan etis normatif yang berkaitan dengan permasalahan dunia. Dan yang terakhir, ada etika religius, adalah pandangan etika yang berasal dari cara pandang dua arah, yaitu pandangan dari ilmu agama dan juga pandangan dari prinsip moral etika manusia. Yang kedua ada moral. Moral secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bentuk jamaknya mores, yang berarti tata cara atau adat istiadat. Menurut Bambang Daroeso, moral dapat diartikan secara komprehensif. Rumusan formalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan hidup tertentu. Yang kedua, moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Dan yang terakhir adalah moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Macam-macam moral dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada moral murni dan moral terapan. Moral murni adalah moral yang terdapat dalam setiap manusia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan. Sedangkan moral terapan yaitu sesuatu yang didapat dari berbagai ajaran adat, agama, filosofis yang menguasai kehidupan manusia sesuai lingkungan tempat tinggal. Akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kosakata khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan berpikiran, pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Macam-macam akhlak. Yang pertama adalah akhlak karimah. Akhlak karimah adalah akhlak yang terpuji, yaitu akhlak yang sentiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadhu, dan lain-lain. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, akhlak yang tidak dalam kontrol ilahiyah atau berasal dari hawa nafsu yang berada dalam lingkaran syaitaniyah dan dapat membawa suasana negatif serta destruktif bagi kepentingan umat manusia, seperti takabur, suudzon, tamak, pesimis, dusta, kufur, dan lain-lain. Implementasi akhlak dalam kehidupan keluarga dan kampus.
Sebelum membahas implementasi dari akhlak dalam kehidupan keluarga dan kampus, kita harus paham bahwasanya kepribadian seorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Hal tersebut melandasi bahwa segala aktivitasnya akan ditiru oleh orang yang melihatnya. Beberapa akhlak yang wajib diperhatikan dan diterapkan oleh para orang di dalam mendidik anak adalah misalkan mereka untuk berakhlak baik, sopan santun, bergaul baik ketika bersama mereka maupun orang lain. Sebagai anak-anak sudah sepatutnya untuk menghormati kepada yang lebih tua, terutama orang tua mereka sendiri. Yang sebagaimana sudah diatur Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملته 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tuanya, yaitu kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Implementasi akhlak dalam keluarga dan kampus. Implementasi akhlak dalam keluarga diantaranya adalah: yang pertama, mencintai orang tua melebihi rasa cinta kita terhadap kerabat yang lain. Kedua, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, merendahkan diri di hadapan orang tua, berdoa kepada Allah dan memintakan doa kepada orang tua. 5, berbuat baik kepada orang tua sepanjang hidupnya, kemudian mendoakan mereka ketika mereka sudah wafat, berterima kasih kepada orang tua, menghormati saudara yang lebih tua, menyayangi saudara-saudara, dan berbuat baik kepada mereka. Implementasi akhlak dalam kampus diantaranya adalah membantu sama kecuali ujian, hormati dan patuh kepada dosen, menaati semua peraturan yang ada di kampus, menjaga nama baik kampus, belajar dan ikhlas, serta bersungguh-sungguh, selalu bertanya bila tidak mengerti, rajin mengerjakan tugas, disiplin dan tepat waktu, selalu taat pada norma-norma, bergaul dengan teman yang baik. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Menurut salah satu ulama fikih ternama, yaitu Al-Khatib Asy-Syirbini, aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi serta tidak boleh terlihat oleh orang yang tidak muhrim, dan bagian yang harus ditutupi ketika melakukan sholat. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi umat muslim, seperti disebutkan dalam Al-Quran melalui surat An-Nur ayat 30. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Batasan aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, sedangkan untuk batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Mengenai batasan aurat dari perempuan, dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2. Menjauhi pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan terbatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan kerusakan citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Salah satu bentuk pergaulan bebas adalah perilaku zina yang dilarang agama. Dalam Islam, zina tergolong dosa besar yang memperoleh hukuman besar di dunia dan di akhirat. Perilaku zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis yang sudah balik dan tidak terikat akad pernikahan. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara pasangan yang bukan muhrim, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim yang juga termasuk zina. Dalil larangan zina ini tertuang dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dampak pergaulan bebas yaitu 1. Munculnya perzinaan. 2. Munculnya jenis penyakit yang disebabkan hubungan seksual. 3. Rusaknya moralitas. 4. Berpotensi hilangnya fitrah manusia. 5. Kerusakan sistem manusia. Menghindari penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafza, atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan mufatirot atau pembuat lemah, atau muhadirat atau pembuat mati rasa. Narkoba mempunyai beberapa pengaruh. Berikut pengaruh narkoba secara umum ada 3, yaitu yang pertama depresan, stimulan, dan halusinogen. Seorang pakar kesehatan pernah mengatakan, yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang Islam benar-benar menjaganya, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Setiap yang khabith terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. Dalam hadis juga telah dijelaskan. Dari Ummu Salamah ia berkata, Al-kulli muskiri wa mufattirin sallallahu alaihi wasallam nahya Rasulullah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir atau yang membuat lemah. Jika homer itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba. Kadang beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau untuk meredam rasa sakit. Ini adalah keadaan darurat. Dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan, mengingat kaidah yang sering dikemukakan oleh para ulama. Ad-daruratu tabihul mahdzurat, yang artinya keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.
Imam Nawawi rahimahullah berkata, seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan. Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi'iyah berkata, boleh menggunakan sejenis nabza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya, walau nantinya menimbulkan efek memabukkan, karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.